Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nila Sari dengan NIM 2021143299. Baiklah, di sini kita akan membahas materi manajemen sumber daya manusia. Mungkin sebagian dari kalian itu udah tahu bahwa manajemen sumber daya manusia itu berkaitan dengan pengelolaan karyawan dalam suatu organisasi. Mungkin juga sebagian belum tahu. Jadi, manajemen sumber daya manusia itu merupakan gabungan antara dua frasa, yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen sendiri merupakan aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengelola organisasi. Sedangkan sumber daya manusia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Jadi, pengertian umum manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengontrol sumber potensi manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan membahas manajemen meningkatkan kinerja kerja karyawan lama. Dalam suatu perusahaan, terdapat manajemen sumber daya manusia, di mana tujuannya itu untuk memperbaiki tingkat produktivitas dan memperbaiki kinerja karyawan. Untuk meningkatkan kinerja kerja karyawan ini diperlukannya suatu pelatihan. Nah, untuk keberhasilan pelatihan ini sendiri sangat dipengaruhi oleh manajemennya sendiri, di mana tanggung jawab atas keseluruhan manajemen itu dipimpin oleh pemimpin perusahaannya secara langsung. Oleh sebab itu, banyak pemimpin perusahaan berusaha menerapkan manajemen pelatihan karyawan, apalagi untuk meningkatkan kinerja kerja karyawan lama. Untuk meningkatkan kinerja karyawan lama, beberapa perusahaan biasanya menerapkan manajemen pelatihan yang meliputi POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, and Controlling, yang di dalamnya memuat perencanaan dan juga strategi yang diterapkan. Berikut manajemen pelatihan karyawan yang dapat diterapkan. Yang pertama ada perencanaan program pelatihan. Dalam melakukan perencanaan program pelatihan ini ada beberapa tahapannya, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja kerja karyawan. Yang selanjutnya itu ada materi pelatihan. Untuk meningkatkan kinerja karyawan lama ini, biasa materi yang diberikan itu disiapkan langsung oleh lembaga penyelenggara pelatihan. Yang ketiga, sarana dan prasarana pelatihan. Sarana dan prasarana pelatihan itu biasanya berupa fasilitas kelas, fasilitas untuk pelatihan. Nah, yang selanjutnya itu ada instruktur dan tenaga pengajar. Manajemen pelatihan karyawan selanjutnya itu yang kedua adalah perkembangan bentuk program pelatihan. Pelatihan untuk karyawan lama biasanya berupa on-the-job training. Pelatihan ini diberikan guna agar karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan mereka walaupun mereka berada dalam lokasi dan waktu di luar perusahaan. Jadi walaupun tanpa mereka nggak di perusahaan, tapi mereka masih tetap bisa menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang ketiga ada pelaksanaan kegiatan pelatihan. Metode yang biasanya digunakan untuk meningkatkan kinerja kerja para karyawan lama ini biasanya menggunakan metode ceramah, karena metode ceramah bersifat satu arah dengan diskusi yang cukup terbatas. Jadi, menggunakan metode ceramah ini lebih efisien untuk
pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk karyawan lama. Yang keempat, ada pengawasan dan evaluasi, yaitu mengawasi jalannya kegiatan pelatihan agar dilaksanakan sesuai dengan rencana. Yang kelima, yaitu kinerja karyawan. Nah, di kinerja karyawan ini, manajemen pelatihan yang dilakukan secara baik dan benar oleh suatu perusahaan dapat menghasilkan perkembangan sumber daya manusia dengan baik, sehingga dengan terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, karyawan dari masing-masing bidang itu dapat berkontribusi lebih kepada perusahaan. Jadi tadi itu 5 manajemen pelatihan karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan lama yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Jika kelima manajemen pelatihan itu dilaksanakan dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik juga. Salah satunya meningkatkan kinerja kerja karyawan lama. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang tadi, jadi untuk menjalankan suatu kegiatan pelatihan karyawan itu, perusahaan harus memperhatikan POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, and Controlling, hingga dapat meningkatkan kinerja karyawan, apalagi karyawan lama. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Apabila salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.